Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini gue tidak akan sharing tentang teknik, tapi gue akan sharing gimana kalau misalnya gue dikasih kesempatan untuk belajar trading mulai dari nol lagi ya. Apa yang gue akan lakukan kalau misalnya gue bisa balik ke masa lalu dan gue pengen belajar trading. Gue berharap gue bisa melakukan hal ini gitu ya. Jadi gue berharap diri gue yang sekarang tuh bisa kasih tahu diri gue yang dulu itu mendingan lu belajar kayak gini gitu ya. So apa aja yang gue akan lakukan? Yang pertama teman-teman ya, langsung saja gue kasih di sini ya. Nih kalau misalnya gue mau start over di sini ya. Yang pertama gue akan lakukan itu adalah yang pasti gue harus learn basic ya teman-teman ya, learn the basic, oke. Jadi di sini teman-teman, gue akan pertama tuh akan belajar basic-basic yang gue butuhkan di dalam trading gitu ya, terutama yang berkaitan dengan analisa dulu gitu loh. Jadi langsung aja kalau misalnya kalian mau belajar trading itu, kalian harus tahu ya sistemnya tuh gimana ya, sistem perdagangannya seperti apa, mekanisme perdagangannya seperti apa, instrumen apa yang kalian pilih kayak gitu ya. Jadi kalian harus menetapkan itu dulu ya. Kalau misalnya kalian mau trading saham, kalian harus pelajari dulu basicnya tentang saham ya, caranya kalian jual beli seperti apa dan segala macam. Kemudian kalau misalnya kalian mau trading kripto, kalian juga pelajari itu tentang blockchain itu apa, kemudian exchanger itu apa, koin itu apa gitu. Pokoknya basicnya ya. Begitupun juga kalau misalnya kalian mau trading forex dan juga derivatif, kalian harus belajar dulu ya mekanisme perdagangannya bagaimana, bedanya apa gitu ya, cara belinya apa, cara jualnya gimana ya, untungnya dari mana. Kalian pelajari the basic gitu ya. Itu dari basicnya dulu. Baru kemudian masuk ke analisanya. Kalian belajar basic analisa dari fundamental seperti apa. Kalian belajar basic analisa dari technical seperti apa. Nah, di sini gue tekankan ya, basic teman-teman ya. Bukannya kalian belajar yang udah aneh-aneh gitu. Kalian belajar basic. Contohnya, kalau misalnya belajar technical basic, yaitu kalian cukup tahu tentang misalnya trend itu apa sih gitu loh ya. Kemudian support itu apa, resistance apa, candlestick apa. Udah itu dulu gitu loh. Ya itu karena kalau misalnya kalian udah belajar langsung skip yang ke macam-macam, langsung ke indikator dan segala macam, itu nanti ke depannya akan jauh lebih sulit dibandingkan kalian belajar dari basic ya. Karena apa? Karena dulu gue langsung kayak gitu ya, belajar tuh kutu loncat ya dari basic. Gue nggak belajar basicnya dulu, langsung baca buku tentang indikator bla 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 segala macam. Akhirnya gue bingung sendiri gitu loh, dan itu yang memperlambat pembelajaran gue ya. Setelah gue pikir-pikir seperti itu. Kemudian yang kedua, gue akan belajar tentang trading management dulu gitu loh ya. Jadi ini yang gue yang dulu tuh gue sayang banget gue nggak belajar ini dulu gitu. Kenapa trading management ini penting ya? Karena menurut gue kalau misalnya kalian punya pengetahuan yang sudah terlalu advance di bidang analisanya gitu ya, terutama di analisa teknikal gitu ya, kalian akan merasa diri kalian itu super power karena kalian ngerasa pinter, ibaratnya seperti itu. Padahal di saat kalian merasa pinter di bidang analisa, itu akan membuat kalian itu lalai ya teman-teman ya. Terutama kalian nggak mau mempelajari hal-hal yang di luar itu gitu, karena kalian mendewakan tentang gimana caranya bisa menganalisa. Semakin gua analisa bagus, berarti itu yang gue butuhin gitu. Kalian mendewakan itu. Padahal trading management ini menurut gue porsinya itu lebih penting dibandingkan analisa-analisa tadi yang kalian pelajari secara loncat-loncat kayak gitu ya. Trading management ini kalau misalnya kalian sudah bisa menguasai tentang trading management ya, itu otomatis itu akan mempercepat langkah kalian menuju konsistensi di dalam trading. Karena ingat sekali lagi, goals gue atau goals yang menurut gue benar itu di dalam trading itu adalah konsistensi ya. Trading management itu meliputi apa aja yang bisa kalian pelajari ya. Kalian bisa pelajari tentang money management ya. Di sini money management itu kalian harus tahu gitu ya, seberapa besar resiko yang bisa kalian ambil di dalam trading gitu ya. Kemudian kalian juga harus tahu seberapa diri kalian tuh bisa menerima resiko tersebut, risk profile diri kalian seperti apa.
Kemudian kalian juga harus tahu caranya untuk ngeset stop loss dan juga taking profit gitu ya. Berbicara tentang risk reward ratio segala macam, itu kalian harus menguasai. Dan gak hanya itu juga, kalian juga harus tahu gimana cara manage trading kalian. Maksudnya manage trading kalian adalah ketika kalian sudah ambil posisi ya, kalian harus bisa tahu nih kapan kalian harus BEP dan segala macam. Karena menurut gua strategi trading management ini itu jauh lebih penting dan nantinya itu bisa menghasilkan output yang lebih maksimal seperti itu ya. Jadi kalau gua bisa balik yang ke masa yang dulu gitu ya, gua akan mempelajari tentang trading management ini dulu gitu. Kemudian yang ketiga ya, kalian lebih baik fokus ke satu sistem gitu ya, fokus ke satu sistem. Nah, ini maksudnya apa ya? Ini berhubungan dengan yang tadi ya, yang learn basic, yang apa namanya, kalian nggak loncat-loncat seperti itu ya. Kalian harus fokus ke satu teknik yang bisa kalian ramu ya, atau beberapa teknik yang bisa kalian ramu menjadi satu sistem ya. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan satu sistem yang menurut kalian itu nyaman, ya fokus ke situ gitu loh. Jangan nggak usah sibuk lagi mencari sistem-sistem yang kalian merasa lebih baik gitu. Percaya sama gua teman-teman ya, ketika kalian sudah menemukan sistem yang nyaman buat kalian ya, itu akan mempermudah langkah kalian menuju konsistensi lagi tadi ya. Kenapa? Karena dengan kalian punya satu sistem yang kalian nyaman, kalian tradingnya itu jadi nggak beban. Yang pertama ya, kalian merasa trading itu jadi fun gitu. Kenapa? Karena kalian cocok dengan sistem ini. Sistem itu tuh nggak bikin kalian pusing, nggak bikin kalian mumet segala macam, sehingga itu bisa meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dalam trading kalian. Terus kemudian kalau misalnya kalian itu kutu loncat ya, maksudnya kalian sudah belajar satu sistem ini, terus kalian trading sudah oke, kemudian berikutnya kalian mengalami satu kegagalan dengan sistem ini gitu loh. Terus kalian mencari sistem lain ya. Kalau misalnya kalian melakukannya seperti itu, percaya sama gua, itu tidak akan selesai ya. Kenapa? Karena tidak ada satu sistem di dunia ini itu yang benar-benar bisa sukses terus, pasti ada drawdown-nya gitu loh. Nah, kalau misalnya kalian merasa masa sih gitu loh, kalian masih penasaran, itu yang terjadi sama gua dulu gitu ya. Dulu tuh gua selalu mencari satu sistem baru gitu ya, yang benar-benar kira-kira mencari ibaratnya holy grail seperti itu. Dan itu tidak ada hasilnya ya teman-teman, seperti itu. Jadi saran gua, kalian harus fokus ke satu sistem yang nyaman buat kalian, terus kalian jadikan itu expert. Kalian tuh harus expertise di dalam sistem tersebut ya. Lebih baik kalian itu belajar 10.000 jam untuk satu sistem dibandingkan kalian belajar 1 jam buat 1000 sistem gitu loh. Jadi itu akan lebih baik kalau misalnya kalian bisa fokus ke satu sistem seperti itu. Kemudian yang keempat, gue akan bilang ke diri gue yang dulu itu, jangan buru-buru teman-teman, jangan terlalu buru-buru. Jadi di dalam proses belajar ini atau di dalam proses perjalanan kita trading itu harus sabar ya. Jangan kita itu merasa, aduh ini gampang nih, ini gue belajar tentang, let's say gue belajar tentang candlestick ya, candlestick itu gampang, cuma gitu-gitu aja. Jadi lu belajarnya itu cuma sebentar, lu nggak sempat untuk memasterkan candlestick itu ya, menguasai candlestick itu dengan benar. Terus kalian udah loncat lagi nih, udah pelajari yang menurut kalian lebih penting ya, belajar Fibonacci. Terus kemudian bentar lagi belajar lagi yang lain, belajar lagi yang lain. Terlalu terburu-buru. Kenapa? Gue mengerti sih kenapa kalian seperti itu ya, karena kalian pengen cepet pengen cepet ada milestones-nya gitu ya. Jadi pengen cepet mendapatkan hasil dari apa yang kalian pelajari. Kalian bisa terburu-buru seperti itu karena kalian merasa dengan adanya kalian sudah belajar candlestick, kalian merasa oke, ini sudah gue sudah menguasai hal ini dan gue sudah pinter di hal ini, gue pengen pinter di hal yang lain lagi gitu loh, supaya gue bisa improve dalam trading. Ternyata tidak seperti itu ya. Percaya sama gue teman-teman ya, kalau misalnya kalian mempelajari let's say candlestick, kalian harus dalemin candlestick itu benar-benar ya. Kenapa? Karena candlestick itu ketika kalian sudah merasa di satu materi kalian sudah selesai, ternyata itu belum ya. Dunia trading itu, terutama ilmu technical analysis itu sangat luas ya. Bisa kalian develop sendiri ya. Candlestick itu bisa kalian expand lagi masing-masing gitu ya, yang jadi lebih dalam ya. Trendline itu bisa kalian expand menjadi lebih dalam.
dan juga misalnya support resistance, supply and demand itu kalian bisa bisa expand lagi menjadi lebih dalam seperti itu. Jadi jangan terburu-buru ya. Kalian harus make sure bahwa kalian itu sudah benar-benar menguasai pengetahuan dari apa yang kalian pelajari ya, misalnya candlestick atau yang lainnya seperti itu ya. Jadi poin yang keempat gue bilang jangan terlalu terburu-buru. Kemudian yang kelima ya, itu gue akan belajar gimana caranya ya, dan juga gimana gue bisa mendisiplinkan diri gue untuk membuat yang namanya trading journal gitu ya. Nah mungkin di sini dari kalian juga sampai sekarang ada yang belum pernah bikin trading journal gitu ya. Apa sih trading journal itu? Ya simpelnya ya, itu trading journal itu adalah catatan harian kalian, kayak bikin diary tapi untuk trading ya. Jadi kalian catat ya semua apa yang sudah kalian lakukan hari itu pada saat trading ya. Misalnya hari ini ya kalian sudah trading di 2 pair ya. Terus kalian catat pair apa aja itu, jam berapa kalian trading, posisi apa yang kalian ambil, risk rewardnya berapa, stop lossnya di mana, take profitnya di mana, alasannya apa kalian ambil posisi tersebut, kemudian hasilnya seperti apa, dan reviewnya bagaimana, kenapa kalian bisa profit, kenapa kalian bisa loss. Jadi simpelnya seperti itu bikin trading journal. Dan itu semua dibuatnya rapih teman-teman. Maksudnya rapih apa? Kalian bikin seperti tabel atau kalian catat dengan satu template trading journal yang sudah tetap gitu ya. Jadi nggak berubah-berubah ke depannya. Pokoknya dibikin serapi mungkin dan kalian bukukan, kalian jadikan record atau kalian jadikan yang sesuatu yang bisa kalian track gitu ya. Kenapa? Karena trading journal ini bisa membuat salah satu kunci untuk membuat kalian menjadi trader yang konsisten dan juga berkembang ya. Kalian misalnya kalian sudah punya 100 data kalian trading di satu pair tertentu ya. Itu kan kalian bisa langsung melihat gitu loh. Kalian itu bagusnya trading di pair apa, kalian bagusnya trading di jam berapa, kalian lebih cenderung untuk profit itu pada saat kalian buy atau sell ya. Kemudian kalian itu lebih lebih bagus menggunakan risk reward ratio yang berapa. Itu semua nanti akan ketahuan data-data itu ya, dan itu akan membuat trading kalian itu akan menjadi lebih baik dan kalian akan menjadi lebih konsisten kayak gitu. Semua ya, sejauh yang gua tahu trader-trader yang sudah berpengalaman atau lebih profesional itu pasti semuanya membuat trading journal ya. Bentuknya beda-beda, mungkin ada yang pakai old fashion, yang pakai buku gitu, ada yang pakai catatan di Excel, ada yang pakai sesimpel di tablet mereka gitu ya. Bebas sebenarnya, cuman pilih yang ternyaman buat kalian gitu ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir teman-teman, ini yang paling penting ya, itu adalah banyakin praktek ya. Banyakin praktek. Jadi di dalam belajar trading ya teman-teman ya, trading itu jujur ya, ini adalah sesuatu bisnis ya yang menurut gue tidak gampang ya trading itu. Dan kalian tidak akan pernah bisa sukses dan tidak akan pernah bisa berhasil dengan cara baca buku dan juga nonton video doang gitu loh. Ini yang menurut gue yang gue benar-benar salah lakukan dulu itu adalah gue kebanyakan nonton video, gue kebanyakan baca buku gitu ya, teori doang gitu loh. Dan gue prakteknya itu justru jauh lebih sedikit dibandingkan gue baca buku dan juga nonton video gitu loh ya. Setelah gue pikir-pikir dan setelah gue sadari teman-teman ya, ternyata trading gue itu berkembang setelah gue justru banyak praktek ya. Jadi saran gue, kalau misalnya kalian mau mulai trading, mulai praktekkan analisa kalian di akun demo atau di akun real yang baru mau kalian buat, itu terserah ya. Kalau misalnya kalian nggak punya duit, takut duitnya hilang, ya di akun demo aja. Yang penting kalian itu berinteraksi dengan chartnya. Yang penting kalian itu mencoba untuk open posisi dari analisa kalian otak-atik segala macam, kalian jelajahi semua pair segala macam. Itu akan sangat-sangat lebih berfungsi atau itu akan lebih berguna gitu ya, dibandingkan kalian itu hanya baca buku dan juga nonton video ya, seperti itu. Bukan berarti gue nggak ngelarang kalian untuk baca buku, nonton video, enggak ya, tapi saran gue lebih banyakin prakteknya dibandingkan
kalian teorinya gitu loh. Kenapa? Karena tadi gue jelasin di dalam trading itu kalian akan belajar lebih banyak dengan praktek ya. Kalian akan tahu salahnya di mana, terus apa yang kalian masih lakukan, terus kondisi market kalian juga bisa lebih tahu ya. Kalian akan lebih berpengalaman gitu. Oke? So itu aja sih yang mau gue sharing hari ini ya teman-teman, yang nggak banyak ya. Cuman menurut gue ini akan sangat menarik ya kalau misalnya gue bisa balik ke masa lalu, dan gue pasti akan gue yakin banget gue bisa lebih cepat berkembang kalau misalnya gue nerapin cara seperti ini. So baru buat kalian yang baru mau belajar trading ya, mungkin ini bisa menjadi berguna buat kalian. Kalau misalnya kalian mau serius dalam trading, silahkan kalian coba tips dari gue ini ada 6 ya, coba kalian praktekkan. Dan gue yakin kalau misalnya kalian serius, kalian bisa akan cepat berkembang ya, nggak butuh bertahun-tahun, kalian bisa langsung survive ya, bahkan kalian sukses di dunia trading. Oke? Ini aja dulu teman-teman videonya. Thank you sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga like video ini kalau misalnya kalian suka, share ke teman-teman kalian lain juga. Dan thank you sekali lagi teman-teman, sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan, salam sukses, bye bye.